Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan modul 6, yaitu binary tree. Langsung saja untuk nomor 1, saya sudah menuliskan source code-nya. Lalu kita uji. Contoh keluaran yang pertama yaitu istri nil. Nah, di sini istri nil bernilai true karena terdapat pada baris pertama. Nah, kemudian untuk contoh keluaran yang kedua adalah Nah, untuk contoh keluaran yang kedua, di sini dia akan memanggil pada baris ketiga karena dia memiliki kondisi ini dan juga memiliki nil pada bercabangannya yang terakhir. Nah, kemudian maksud saya baris ketiga. Nah, kemudian dia akan memanggil yang ini, baris ketiga yang istri dari L, istri L. Nah, kemudian dia akan melanjutkan percabangannya ke atas, yaitu baris kedua. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kondisi dari baris kedua adalah T, lalu nil dan nil, dan benar. Maka dapat diketahui bahwa contoh keluaran yang kedua ini bernilai true. Selamat siang, di sini saya Petrus Jack. Saya akan melanjutkan soal latihan dari modul 6, latihan pertama, yang bagian false. Ini kondisi yang telah dibuat dan yang ini contoh keluarannya yang false seperti berikut. Mari kita coba. Ya seperti ini ya. Istri TATB nil nil. Coba kita bikin dalam trace. Nah, di sini kenapa nilainya false atau kenapa saat di call dia fail, nilainya fail? Sebelum itu mari coba kita lihat kondisi yang kita buat sebelumnya. Nah, di 5 kondisi yang kita buat sebelumnya, di sini jika kita bentuk atau kita gambarkan dalam bentuk tree, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini untuk kondisi pertama yang istri nil di situ bentuk tree-nya nil, atau kalau misalnya dibayangkan itu kalau misalnya tree kan ada cabangnya. Nah, dia bagian cabang yang terakhir. Nah, ini seperti ini tanpa percabangan. Jadi dia bagian ujung. Terus untuk yang kondisi yang kedua, di sini gambarnya seperti ini, di mana bisa kita lihat di sini ada tree T dengan rootnya ini. Terus ada subtree kirinya nil dan subtree kanannya nil. Nah, jadi gambarnya kayak gini.
ada rootnya ini, terus subtree-nya kirinya nil, subtree kanannya juga nil. Nah, untuk kondisi yang ketiga, di sini kita menemukan bahwa subtree yang kirinya bernilai L atau masih memiliki percabangan. Nah, di situ kita gambarkan seperti ini. L terus dibuat percabangan. Nah, untuk kondisi berikutnya di sini ada tree dengan nilai subtree kanannya bernilai R. Nah, di situ kita ganti yang ini nil, yang kiri nil, dan yang kanan R. Atau masih ada percabangannya. Percabangannya apa itu bisa apa saja, nanti tergantung mau diisi apa, mau diisi nil juga bisa. Jadi nanti di sini nilainya nil juga gitu. Oke, untuk percabangan. Untuk kondisi yang terakhir di situ seperti ini, di mana tree T memiliki root ini dan subtree-nya ada L dan R. Nah, di situ kita gambarkan seperti ini. Jadi dia memiliki subtree L dan subtree L itu juga memiliki percabangan, dan subtree R juga memiliki percabangan seperti itu. Nah, untuk kasus tadi kenapa bisa nilainya fail? Karena di situ kalau misalnya kita lihat kembali mananya ini, di sini nilai dari istri T, ada tree dengan nama T memiliki root A, di mana subtree kirinya bernilai T dan subtree kiri tersebut bercabang, bisa dilihat seperti ini dengan root B dan nilai nil. Sedangkan nilai subtree kanannya belum ditentukan, makanya tidak sesuai dengan kelima kondisi sebelumnya, jadinya kita dapatnya fail di bagian situ. Nah, untuk kasus sebelumnya yang bernilai true itu dapat dilihat di sini. Karena kalau yang bernilai true itu dia terdapat penggambaran yang serupa. Semisal yang istri nil tadi yang pertama, di sini nil ada sesuai istri nil. Terus di sini ada istri yang T, root A, tri kiri B nil, dan tri kanan nil. Nah, di situ gambarnya serupa seperti yang ini. Kalau misalnya kita gambarkan itu bentuknya kayak gini. Ada root A yang kirinya B dengan nilai nil, dan yang kanannya nil. Nah, serupa dengan yang ini. Jadi kondisinya sama, jadi true seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi itu karena nggak ada ininya, yang ininya nggak ada, makanya itu kena false. Ya, sekian mungkin penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke soal latihan berikutnya. Halo, ya, saya Ramadhani akan menjelaskan modul 6 nomor 2, yaitu membahas tentang balance binary tree. Balance binary tree itu pohon biner di mana subtree-nya itu seimbang antara kanan dan kiri. Maksudnya di sini ada di contoh ya. Salah satu itu subtree sebelah kanan itu ada 2, 1, 2. Sebelah kiri itu ada 1. Ini masih dikatakan seimbang karena tidak melebihi 1 tadi. Kan ini kan kanan kan 2, kiri 1. Masih tidak lebih dari 1 kan lebihnya. Kalau di contoh 2 ini bukan termasuk balance binary tree. Karena subtree yang bagian sebelah kanan cuma ada 1, tapi di sebelah kiri ada 3, 1, 2, 3. Ini contoh 2 tidak bisa dikatakan sebagai
balanced binary tree. Lanjut ke coding. Sini codingnya sebagai berikut di sebelah kanan. Ya. Ada jebal underscore tree 0,nil, kemudian jebal underscore tree a t kurung x, l, r. Kemudian ada proses di sebelahnya, a dari 0, b adalah a kurangi 1, c adalah b modulus 2, kemudian d adalah b kurangi c. Setelah itu ada proses lagi di strip c, d, nl, nr. Setelah itu ada lagi jebal tree itu nl, l dan jebal tree nr, r. Di bawahnya ada di strip n, kemudian ada di strip c, d, c, d, kemudian ada di strip c, d, c. Untuk hasilnya ada di sebelah kiri. Jika diisi jebal underscore tree 0, nil seperti di atas, maka hasilnya akan true. Kemudian, jika diisi 1, n akan menghasilkan seperti ini. Kemudian, jika diisi 2, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan jika diisi 4, n, hasilnya akan seperti ini. Kenapa tiap angkanya dirubah, hasilnya juga berubah sesuai nomor yang diisi. Berarti di sini tuh ada kemungkinan, ya, kalau 2 berarti kemungkinannya nggak cuma 1. Kalau 4 berarti kemungkinan juga nggak cuma 1, lebih dari 2. Kalau di contoh digambarkan, contohnya yang jebal tree 2n ya. Kemungkinan pertama itu kan t kurung x, x. Ini berarti udah satu binar sendiri gitu loh, maksudnya udah satu angka di sini gitu. Kemudian nil ini berarti kosong, nggak ada. Sebelah kiri ini berarti dikosongin. Kemudian sebelah kanan ada t kurung x, nil lagi. Berarti di bagian sebelah kanan sub tree di sebelah kanan ini ada satu binar lagi. Nah, terus buat dihubungin, salah. Hubungin kan. Ini kalau jebal underscore tree 2n. Kalau 4n, misalkan kemungkinan, ini tadi kemungkinan pertama ya yang 2n. Soalnya di sebelah kanan. Kalau kemungkinan kedua berarti subtree-nya ada di sebelah kiri. Jebal underscore tree 4n, kemungkinan pertama t kurung x, nah langsung t kurung x lagi kan, berarti di sebelah kiri ini udah ada binar lagi. Gambarin ini ya. Terus di sebelah kanan ini kan udah bener kan, berarti udah ada t kurung x, nil, tapi sebelahnya itu ada t kurung x lagi. Nah, sebelah ini kan nil. Berarti dari binar yang ini, itu nil yang sebelah kiri ini kosong. Berarti bawahnya subnya dari sub ini, yang sebelah kiri itu kosong. Tapi yang sebelah kanan itu diisi binar, udah jadi binar gitu loh. Di kemungkinan yang pertama. Ya, jadi di kemungkinan pertama itu gini. Ini propernya ada garisnya gitu. Dan di kemungkinan kedua itu, nah, dari yang binar, sub binar sebelah kanan, kemudian ada subnya lagi sebelah kanan lagi. Sekarang jadi subnya kan di sebelah kiri kan. Sub-subnya di sebelah kiri kan. Jadi yang sebelumnya itu di sebelah. Udah sini no. Hilang. Jadi yang sebelumnya ada di kanan, jadi di kiri. Kiri sub-sub binar kiri dari sub binar kanan. Ya, saya harap tidak bingung. Kemudian yang kemungkinan ketiga, ini pindah dari sub binar kanan ke sub binar kiri. Jadi letak dari sub-sub binar ini sekarang ada di sub binar kiri di bagian kanan di sini. Kemudian kemungkinan terakhir ya tinggal di sini.
subbiner kiri dan sub-subbiner kiri. Oke? Videonya bisa diulang-ulang lagi kalau masih bingung. Kemudian yang terakhir ada jebal underscore tree. A, B ini cuma nunjukin kalau sebagai perumpamaan kalau A itu adalah 0 dan B itu adalah nil. Nanti juga nyambungnya ke true lagi karena A-nya 0 dan B-nya nil gitu. Kemudian kita cari Sable tree untuk 4x. Ketika jumlah node-nya 4, berapakah x-nya? Nah, untuk jumlah node-nya 4, di sini ada beberapa 4 model pohon yang bisa dibuat dengan jumlah node-nya 4. Seperti itu. Dan bagaimana sih caranya untuk jalannya program untuk jumlah node-nya 4? Nah, sebagai salah satu contohnya, kita coba. Di sini pasti kita tahu bahwa program ini akan menjalankan kode program pada baris kedua. Kenapa? Karena A-nya ini adalah 4, bukan 0. Gitu. Kemudian, ini akan berlaku jika semua kode program ini terpenuhi. Oke, kita mulai dari A-nya 94. Masuk ke kode program A lebih besar dari 0. Apakah benar 4 itu lebih besar dari 0? Oh, benar. Maka akan masuk pada B sama dengan A-1. Apakah benar 3 itu 4 dikurangi 1? Benar. Kemudian, apakah benar pada variabel C? Apakah benar 1 itu adalah sisa bagi dari 3 bagi 2? Benar. C sama dengan 1. Kemudian masuk ke kode program yang untuk variabel D. D sama dengan B kurangi C. Nah, apakah benar D sama dengan 2 jika 3 kurangi 1? Benar. Maka kita akan masuk ke fungsi distrib CD and not left dan not right-nya. Nah, di sini ada sudah nilai C dan D. Nah, untuk not left dan not right-nya kan masih belum diketahui tuh. Maka fungsi distrib ini akan masuk pada fungsi distrib yang ini. Yang pertama, model yang pertama. Ini. Maka bisa diketahui bahwa not left dan not right-nya adalah 1 dan 2. Nah, kemudian fungsi distrib ini sudah terpenuhi, maka akan lanjut pada kode program yang ini. Oke, masuknya. Sable tree not left-nya 1, kemudian left-nya itu masih alamat memori karena masih belum diketahui berapa nilainya. Nah, dari sini kita akan menghitung lagi dan kembali pada baris kedua. Apakah 1 lebih besar dari 0? Benar. Untuk variabel B, apakah 0 itu 1 kurangi 1? Benar, maka akan melanjutkan pada variabel C. Apakah 0 itu adalah sisa bagi dari 0 bagi 2? Benar. Kemudian pada variabel D, apakah 0 itu sama dengan 0 kurangi 0? Benar, maka akan dihasilkan distrib C dan D bernilai sama-sama 0. Maka yang akan menjalankan fungsi distrib ini adalah baris ini. N, sehingga nilainya akan sama semua 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini ketika sudah terpenuhi maka akan melanjutkan ke Sable tree NL-nya. Nah, kita ketahui ya bahwa NL-nya itu 0. Pastinya pada baris pertama udah tahu ya bahwa left-nya itu pasti nil. Kemudian right-nya pun juga pasti nil. Sehingga ketika ini semua terpenuhi, maka kode program ini bisa dimasukkan pada masing-masing variabelnya. Seperti itu. Left-nya tadi nil ini, kemudian right-nya nil. Itu untuk jumlah node yang 1. Dan sisi kirinya. Kembali pada program baris ke exit 9 ini.
ketika jumlah node-nya 1 selesai, maka kita akan mencari jumlah node yang 2 untuk bagian kanannya. Nah, Symbol tree 2 dan alamat memori. Ini untuk untuk kode program ini. Kemudian ini masuk pada baris kedua, di mana A lebih besar dari 0, apakah benar? 2 lebih besar dari 0, benar. Maka akan masuk ke variabel B. B sama dengan A-1, sehingga B sama dengan 1, benar. Kemudian variabel C, apakah benar 0 itu adalah sisa bagi dari 1 bagi 2, benar. Kemudian masuk ke variabel D. D itu sama dengan B kurangi C, maka D sama dengan 1 karena 1 dikurangi 0, benar. Nah, masuk pada fungsi distrip. Tadi kan 0 sama 1, C sama D, sehingga ini akan masuk pada fungsi distrip yang kedua. 0101. Nah, setelah diketahui not left dan not right-nya, maka akan masuk ke fungsi atau kode program yang ini. Oke, not left-nya tadi kan ini 0, maka yang diketahui left-nya itu pasti nil. Oke, kemudian ini 1. Kembali lagi ke sini. Sama halnya seperti tadi yang ini. Caranya sama. Sehingga diperoleh hasil nilai. Nah, ini hasil nilai left dan right-nya nil-nil. Kemudian pada x 9 ini dia akan memanggil pada trace call 9 ini. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Jadi 2 ini kan menghasilkan distrip 0101 kan. Sehingga left-nya 0, right-nya 1. Jadi nih kita ketahui ya, X itu adalah rootnya, nil ini adalah nilai kosong di left-nya, dan right-nya itu adalah nilainya 1. Jadi 1 ini tadi apa jumlah node-nya? Ini, sehingga ini dimasukkan. Seperti itu. Sehingga untuk jumlah node 4, exit 8 ini akan kembali pada baris yang pertama. Nah, di baris pertama itu, di exit 9 itu dibutuhkan bahwa node left-nya itu atau left-nya itu memperoleh nilai 1, dan kemudian node right-nya itu atau yang subtrik kanannya itu mempunyai jumlah node 2, sehingga dapat dituliskan dan digabungkan seperti ini. Ini adalah nilai root, di sini adalah nilai subtrik kiri, dan di sini adalah nilai subtrik kanannya. Ilustrasi gambar untuk pohonnya seperti ini. X adalah root, ini adalah bagian kirinya, X nil-nil, kemudian ini adalah bagian kanalnya, pohon kanan. X ini adalah root, nil ini pada bagian kiri, kemudian ini adalah pada bagian kanannya sini. Dan ini adalah gambar ilustrasi gambar yang ada pada model lainnya dari jumlah node 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Seperti itu. Atau mau coba yang 3, isinya 3? Boleh, oke. Lanjut. Jadi trace-nya saya tulis trace 3 berarti. Tapi akan saya jelaskan lebih singkat karena saya sepertinya sudah menghabiskan banyak waktu. 3 masuk ke kedua tadi. Apakah sama? Ya, aku kan nyari B, C sama D. Kemudian masuk ke distrip 1,1, C, D tadi. Dan disamakan sama C, D, C, D. Kan hasilnya kan satu-satu semua kan. Terus looping lagi ke atas, yang C sama D tadi diproses. Hasilnya bakalan 0. Maksudnya 0 semua, maksudnya dari ini. Setelah sub biner sebelah kiri itu nggak ada.
nggak ada cabang lagi, nggak ada sub-biner lagi, hanya kan nil. Jadi yang sebelah kiri itu cuma satu, nggak bercabang lagi. Kemudian ini proses yang satu, yang kedua, yang ini diproses lagi di cebal underscore tree baris kedua. Ya itu nyari B, C sama D, jadinya 0,0, sama seperti yang ini kan, call 11, ya namanya juga sama call 11. Kemudian di strip 0,0,0,0, kemudian diproses jadinya 0,0 nil. Cebal tree-nya sama seperti yang sebelumnya hasilnya. Ini jadinya cebal tree 3, T kurung X, T kurung X, nil, nil, T kurung X, nil, nil. Kalau digambarkan ini, tapi tanpa ini. Karena tadi kan 4, yang diminta yang pertama tadi kan 4. Kemudian yang saya coba yang kedua ini kan yang dimintakan 3. Jadi cukup 3 aja. Nah, selesai. Ya. Nama saya Trianti, saya akan menjelaskan soal nomor 3 pada modul 6, yaitu membuat simetris binary tree. Nah, di sini kita dapat menulis source code yang ada di modul 6, yaitu simetris dalam kurung nil, simetris pada baris pertama simetris dalam kurung nil, pada baris kedua simetris dalam kurung T, dalam kurung memori LR, tutup kurung, titik 2, strip mirror dalam kurung L dan R, tutup kurung, titik, lalu mirror dalam kurung nil, tutup kurung, lalu pada baris keempat mirror dalam kurung T dalam kurung memori L1 R1 tutup kurung, T dalam kurung memori, L2 R2 tutup kurung, titik 2, strip mirror dalam kurung L1 R2 tutup kurung, mirror dalam kurung R1 L2 tutup kurung. Nah, di sini saya compile dan kita dapat melihat trace-nya, yaitu yang pertama seperti yang di modul, kita akan mengecek source code, apakah source code simetris ini benar atau tidak dengan mengujinya simetris dalam kurung T, buka kurung X, nil, tutup kurung, yang hasilnya true. Berarti source code binary simetris ini benar. Lalu yang kedua, simetris dalam kurung n besar, tutup kurung, titik, lalu ada n besar sama dengan nil, titik koma, n besar sama dengan T, buka kurung memori 504, nil, tutup kurung, titik. Nah, saya akan menjelaskan di sini kenapa n sama dengan nil. N sama dengan nil itu sama seperti hasilnya seperti yang ada di source code pada baris pertama, yaitu simetris dalam kurung nil. Jadi n itu sama dengan nil. Lalu yang pada kedua ini n besar sama dengan T memori nil itu karena pada baris keduanya itu pada baris kedua ini pada source code simetris T ruang memori LR. Jadi di sini ada nilai mirror L dan R itu L dan R kan. Nah, nilai L dan R ini pada baris ketiga source code-nya itu mirror nil. Jadi nilai L itu nil, nilai R itu nil. Jadi hasilnya itu T buka kurung ruang memori, lalu nil dan nil, seperti yang ada di sini. Nah, dapat kita lihat juga dari trace-nya, yaitu trace-nya itu simetris N, call 8, simetris ruang memori 582 tutup kurung, lalu exit 8, simetris dalam kurung nil tutup kurung, N-nya itu sama dengan nil, titik koma, redo simetris ruang memori, lalu ada call 9 memori
ruang memori. Nah, exit 9 memori nil. Dan jadinya exit 8 itu simetris ruang memori nil dan nil. Jadi hasilnya N sama dengan T ruang memori nil dan nil. Seperti itu. Halo semuanya, saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya jelaskan tentang symmetric binary tree. Yang saya akan jelaskan adalah bagian mirror ya. Pertama kita review dulu apa itu symmetric binary tree mirror. Yaitu adalah sebuah tree di mana bagian cabang kiri dan cabang kanannya memiliki nilai dan juga jumlah yang sama. Oke, kembali lagi kepada modul 6. Kita masukkan contoh keluaran yang ada di modul 6 yaitu mirror C, D. Lanjut. Di sini keluar C sama dengan D, D sama dengan nil. Kenapa bisa begitu? Karena yang berjalan di sini adalah code yang baris ketiga yaitu mirror nil, nil karena mereka memiliki dua nilai. Dengan begitu, nilai C sama dengan nil dan juga nilai D sama dengan nil. Jika kita lanjutkan code ini, di sini keluar yang di sini dijalankan code yang mirror baris keempat, yang mirror T buka kurung memori, L1, R1, T buka kurung memori, L2 dan R2. Kenapa bisa gitu? Karena nilai C dan nilai D yang tadinya sudah dirubah jadi nil itu juga merupakan nilai dari L dan juga R. Maka code yang baris keempat akan dijalankan. Setelah code baris keempat dijalankan, jika kita lanjutkan code ini lagi, maka yang keluar adalah baris keempat juga, cuman kayak baris keempatnya dari baris keempat. Jadi code ini berjalan majemuk sepertinya. Di sini keluar C sama dengan T buka kurung memori, nil, T buka kurung memori, nil. Jadi nilai nil yang kedua atau juga nilai R di sini berubah menjadi mirror baris keempat. Jadi kayak ada baris keempat, di dalamnya nilai R1 nya itu dirubah juga menjadi baris keempat juga. Untuk yang bagian D yang berubah adalah nilai L2 nya menjadi baris keempat, mirror baris keempat. Jika kita lanjutkan lagi code ini, maka ini akan berjalan sequential terus menerus hingga tidak ada akhirnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa nilai C dan nilai D berasal dari nilai yang sama, makanya itu dia menjadi sebuah symmetric tree, mirror image of yourself. Terima kasih. Jadi di sini kita mau ngelanjutin pembahasan dari yang nomor 3. Sekarang kita ngebahas nomor 4, yaitu tentang binary search tree. Nama saya Zanun. Nama saya Visnu Adisaka. Di kode ini, pertama kita ngelakuin load dulu program yang sebelumnya, yang ketiga, menggunakan ensure loaded ini. Nah, penjelasan di sini adalah kita menggunakan 3 fungsi, yaitu add, construct, dan test simetris. Predikat atau fungsi simetris yang di bawah kita mengambil dari yang sebelumnya, yang di yang ketiga. Penjelasannya, add ini adalah alat bantu untuk construct kita. Construct itu dia bakal dari inputan list integer akan dirubah menjadi binary search tree. Nah, dan test simetris adalah akan menghasilkan true atau false berdasarkan apakah binary search tree itu simetris atau tidak. Silahkan dicobakan. Langsung dicobakan. Nah, kayak gitu. Bentar. Bisa dilihat langsung kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kita pertama memanggil fungsi construct. Construct ini gunanya yang seperti dijelaskan tadi, yaitu mengubah dari list menjadi binary search tree.
Nah, bisa dilihat di sini T-nya sama dengan T5, T3. T1 nil nil, T4 nil nil, dan sebagainya sampai akhir tadi. Penjelasan tree-nya sepertinya sudah dijelaskan di yang sebelum-sebelumnya, jadi kita langsung lanjut aja. Ya, jadi tes simetrik ini untuk mengetahui apakah si binary search tree-nya ini simetris atau enggak gitu. Kalau tadi construct itu untuk membuat binary search tree, tes simetris ini untuk mengecek apakah binary search tree itu simetris atau enggak. Nah, kalau contoh lainnya bisa dilihat yang seperti ini. Nah, itu hasilnya akan menjadi false karena saat kita buat binary search tree-nya, dia bentuknya tidak simetris. Ya, sekian itu aja dari kami pembahasan tentang binary search tree. Saya Wisnu Adisaka, Saya Zanun, mengundurkan diri. Hehehe. udah nggak apa-apa. Udah gitu. Udah, Nanti bisa lapar diedit. nih. Ya, makan lah. Ya, kembali nih. Oke. Ya.